Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa muwajahah di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada satu catatan penting berkaitan dengan para sahabat ya radhiyallahu anhum, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat apapun yang terjadi di antara para sahabat, mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat untuk menjaga lisan ini dari mengomentari dengan komentar negatif terhadap mereka. Itu sudah ittifaq para ulama. Ya kecuali yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin ya, yang berani mencela sahabat. Tapi kita sepakat tidak boleh ada ungkapan yang stereotip terhadap para sahabat siapapun mereka dan apapun yang terjadi. Yang kedua, kenapa kok kemudian kita bisa keluar statement seperti tadi, bahwa apapun yang terjadi kita menahan lidah untuk mengomentari hal-hal yang negatif terhadap mereka? Alasan yang pertama tentunya adalah penjelasan Al-Quran bahwa mereka telah mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat bahwa para sahabat ini adalah para mujtahid. Jadi yang namanya mujtahid itu ketika benar ijtihadnya maka mendapatkan 2 pahala, dan jika salah ijtihadnya maka 1 pahala. Maka ketika para sahabat berbeda ijtihad begitu, yang satu menyatakan A, yang satu menyatakan B, sampai akhirnya terjadi konflik di antara mereka, sampai peperangan di antara mereka, maka itu terwadahi oleh ijtihad tadi. Yang benar ya dapat 2, yang salah ya dapat 1. Makanya lidah kita ditahan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tetapi ini kan fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, wah gitu. Makanya misalkan semisal Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu bikin kitab namanya Fitnatul Kubra, fitnah besar. Sudah diterjemahkan oleh Al-Ustadz Daud Rosid kalau tidak salah itu. Cuman nggak tahu terjemahnya masih ada atau tidak itu ya. Nah, itu sempat diterjemahkan oleh Ustaz Daud Rosid, isinya tentang fitnah akbar, fitnah besar yang terjadi di tengah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu berawal dari ungkapan sebuah hadis dari Nabi SAW tentang apa itu fitnah. Dan itu didiskusikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya. Ada Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Umar ini kan terkenal sebagai orang yang punya nafar, Pak. Nafar itu sekitar 30 orangan. Jadi itu pemuda-pemuda atau lettingan Umar bin Khattab yang usianya di usia 30-an. Usianya itu masih relatif muda-muda. Jumlahnya sekitar 30 orang, Pak. Nah, itu menjadi dewan pertimbangannya Umar bin Khattab. Termasuk di dalamnya ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nanti momennya Abdullah bin Abbas itu waktu Umar nanya tentang ayat surat An-Nasr yang idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu kan ditanya di forum yang sama itu. Dan hanya Abdullah bin Abbas yang faham kenapa surat An-Nasr itu kemudian turun kan begitu. Itu berkaitan dengan kabar akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu majelisnya Umar lah begitu. Jadi suatu hari Umar bin Khattab nanya kepada para sahabat, "Kalian tahu enggak hadis tentang fitnah?" kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para sahabat ya rata-rata menjawab fitnah itu anak, fitnah itu harta, itu, fitnah itu pasangan, itu. Ya sebatas itulah, seputar fitnah itu di situ muternya, Pak. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang lain nggak selain jawaban tadi? Gitu.
Akhirnya Hudzaifah bin Yaman menyampaikan jawabannya. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Saya ya Amirul Mukminin, saya mendengarkan hadis dari Nabi SAW tentang apa itu fitnah." Dan kata Nabi dari Hudzaifah bin Yaman, fitnah ini tidak akan masuk ke tengah-tengah umat muslim selama masih ada pintu yang kokoh. Dan selama pintu itu masih bertahan, masih ada, masih kokoh, maka fitnah tidak akan masuk ke tengah-tengah umat Islam. Sampai akhirnya pintu ini roboh, gitu kata Hudzaifah bin Yaman. Jadi pintu ini akan roboh. Artinya fitnah akan masuk karena pintunya sudah roboh. Kemudian Umar nanya, pintu itu dirobohkan atau roboh dengan sendirinya? Maka jawaban Hudzaifah bin Yaman, pintu itu dirobohkan. Kemudian Umar pamit, pulang Pak, dari majelis itu. Ini sahabat jadi bingung Pak yang lain. Ini kok ngomongin fitnah malah bahas pintu itu. Ada apa urusannya dengan pintu gitu? Makanya sahabat nanya, "Wahai Hudzaifah, ini obrolan pintu itu maksudnya apa? Pintu itu maksudnya apa?" Gitu. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, fitnah tidak akan masuk ke tengah-tengah umat muslim selama masih ada pintunya yang kokoh, dan pintunya adalah Umar. Lantas apa ungkapan dirobohkan? Umar akan wafat, dibunuh atau akan terbunuh. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan itu sama seperti yang Nabi SAW sabdakan ketika Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman naik Gunung Uhud. Saat lagi naik berempat itu Gunung Uhud gempa Pak, bergetar. Kemudian Nabi memukulkan tongkatnya, kata Nabi, "Usbut ya Uhud, fa inna ma'akan nabi was-siddiq wasyahidain." Kata Nabi SAW, "Diam wahai Uhud, karena sedang bersamamu seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Nabi Muhammad nabi, Abu Bakar siddiq, dan 2 orang yang syahid adalah Umar serta Utsman. Jadi itu sudah ada isyarat dari Nabi bahwa kedua orang ini akan mati syahid. Jadi pas sama dengan redaksi dari Hudzaifah bin Yaman, pintu itu dirobohkan karena memang Umar akan dibunuh. Nanti dalam catatan sejarahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Bukan muslim, dia seorang majusi yang jadi hamba sahayanya Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat Nabi punya hamba sahaya namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Di tangan orang inilah Umar bin Khattab meninggal dunia, wafat. Dan saat tahu Umar bin Khattab bahwa pembunuhnya adalah Abu Lu'lu' al-Majusi, maka kalimat pertama yang diucapkan oleh Umar adalah Alhamdulillah, karena aku mati di tangan orang yang tidak pernah sujud sekalipun. Dan itu menjadi kebanggaan bagi Umar Pak. Jadi bagi Umar itu kalau mati di tangan orang yang gak pernah sujud, itu kemuliaan daripada Umar dibunuh oleh orang yang pernah sujud. Karena itu jadi masalah itu. Itu jadi masalah fi yaumil akhir nanti. Kok kenapa ada orang Islam bunuh Umar itu tuh jadi masalah itu. Maka Umar bin Khattab bersyukur sekali ketika tahu pembunuhnya adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Jelas seorang Majusi, bukan muslim dan tidak pernah sujud di hadapan Allah sekalipun. Dan Umar bersyukur dengan itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka setelah Umar wafat, fitnah itu masuk ke tengah-tengah umat Islam. Itu ibarat banjir Pak, masuk dan langsung besar itu Pak. Makanya nanti kita akan melihat fakta sejarah betapa saat itu menjadi episode paling memilukan dalam agama kita Pak. Episode itu menjadi episode yang paling memilukan dan tidak hanya berakhir di situ Pak. Itu urusnya masih panjang ke belakang tuh, Masya Allah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kemudian kenapa ini disampaikan? Saya ingin ambil satu poinnya Pak, bahwa ini bagian daripada ketetapan Allah. Yang kedua, ini bagian daripada ijtihad para sahabat ketika mereka punya pandangan terhadap politik. Jadi istilahnya nanti praktek bagi kita Pak, politik itu ya ijtihadiyah. Karena para sahabat pun berijtihad dalam konteks politik. Nanti kita lihat ijtihad mereka seperti apa. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi saya tidak lanjut dulu ke Umar dan pasca Umar Pak. Saya ingin mundur dulu ke belakang. Bagaimana di era Abu Bakar radhiyallahu an politik itu dipandang Pak. Ya, bagaimana Abu Bakar melihat fenomena politik yang ada di zaman beliau. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita sepakati Pak bahwa Islam itu ya tetap ada muatan politiknya.
Cuman yang jadi pertanyaan, apakah politik dalam agama Islam itu tujuan daripada syariat, atau hanya alat, atau wasilah, atau sarana untuk menerapkan syariat? Kan itu cara pandangnya, Pak. Jadi politik ini syariat yang harus ada dan harus diterapkan, atau alat atau sarana, fasilitator, Pak, wasilah supaya syariat itu diterapkan. Kayaknya kira-kira kita kemana nih? Karena ada kan lembaga yang teriak-teriak tentang khilafah begitu. Artinya kan politik menjadi sebuah target syariat, Pak, yang harus didirikan begitu. Atau memang sebetulnya politik itu hanya wasilah, Pak, agar syariat ini bisa diterapkan. Kira-kira mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua, Pak? Kira-kira aja. Nah, hadirin khatiman rahimakumullah, agama ini, Pak, ada hukum, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada macam-macamnya. Itu bisa diterapkan ketika memang secara legal formal punya kekuatan politik. Contoh misalkan, dalam konteks kita, Pak, kalau ada orang berzina dan sudah menikah, maka sanksinya adalah rajam. Rajam itu sampai meninggal. Pertanyaannya, Pak, siapa yang punya wewenang merajam? Pemerintah. Kalau pemerintah tidak ada hukum tentang rajam, bagaimana? Nggak bisa diterapkan. Berarti politik itu alat untuk bisa menerapkan syariat. Karena kalau tanpa kekuasaan, tanpa politik, tanpa pemerintahan yang sah, tidak bisa dilaksanakan qisas, tidak bisa dilaksanakan potong tangan, tidak bisa dilaksanakan rajam, tidak bisa dilaksanakan cambuk. Kenapa? Karena tidak ada mahkamah syariah yang menaungi itu semua. Adapun masjid, Pak, komunitas, ormas, yayasan tidak bisa punya otoritas merajam orang. Nggak boleh. Harus ada mahkamah syariah yang legal secara formal. Maka di Indonesia itu belum bisa diterapkan. Kenapa? Karena pemerintahan kita belum sampai pada level tersebut. Ya, masih ongoing proses lah. Kita baru memulai itu di Aceh ya. Walaupun di Aceh ya sudah alhamdulillah, Pak, itu kalau bahasa usul fikih, mala yudroku kulluh la yudroku kulluh, ya nggak bisa dikerjain semua, ya jangan ditinggalin semua lah. Itu udah lumayan, Pak. Itu kalau bahasa kita itu juga sudah uyuhan gitu, Pak, ya itu. Ya sudah mendingan gitu, Pak. Sudah. Uyuhan tuh mendingan Pak dalam bahasa Sunda. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, singkat cerita, Pak, politik bukan target syariat. Justru ia adalah cara, wasilah untuk bisa menerapkan syariat. Maka nanti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala bikin kitab yang khas membahas tentang politik yang dikenal dengan siyasah syar'iyah. Itu tulisan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kayaknya nih kalau ngaji Ibnu Taimiyah baca ini bagus nih, Pak. Bagaimana cara berpolitik yang syar'iyah, itu ada. Nama kitabnya Siyasah Asy-Syar'iyyah. Diterjemahkan dirangkum oleh Syekh Utsaimin, Pak. Kitab itu dirangkum oleh Syekh Utsaimin, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Politik Islam. Dan itu sudah diterbitkan. Cuma saya lupa penerbitnya mana gitu. Cek aja, Pak, di Google itu. Itu Politik Islam, Syekh Utsaimin itu ngambil inspirasinya dari kitab Siyasah Syar'iyyahnya Imam Ibnu Taimiyah. Dan itu permintaan seorang gubernur, Pak. Dan itu diselesaikan hanya dalam waktu beberapa malam saja itu. Memang luar biasa ya. Hanya hitungan malam, Pak, selesai satu kitab itu atas permintaan seseorang. Hadirin khatiman rahimakumullah, kita mulai dari pasca Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Waktu itu, Pak, orang-orang Ansor yang waktu itu dikepalailah oleh Sa'ad bin Ubadah. Itu sudah digadang-gadang, Pak, Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat paling potensial untuk menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks kepemimpinan. Karena kalau konteks kenabian nggak bisa digantikan, Pak. Itu udah finish tuh. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudah aku, kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau konteks kepemimpinan masih mungkin ada penggantinya. Maka Sa'ad bin Ubadah dengan orang-orang Ansor merasa punya konfidensi, Pak. Jadi, ini kayaknya kita lebih cocok nih jadi
pemimpin. Kenapa? Nabi Muhammad datang dari Mekah, terusir, tidak punya harta, tidak bawa apa-apa. Orang Ansor lah yang memberikan perlindungan, pembelaan, pertolongan. Wajar dong, secara logika orang-orang Ansor, kalau yang jadi ketua atau kepala atau pemimpin adalah dari orang Ansor. Maka Sa'ad bin Ubadah digadang-gadang. Orang-orang Ansor sepakat. Karena memang satu afiliasi lah, sama-sama dari kalangan Ansor. Akhirnya Pak, informasi ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sampai kepada Umar, dan sampai kepada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. 3 orang sahabat ini jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar rame-rame tentang suksesi lah Pak, kalau sekarang mungkin sudah pasang baliho, ini kalau konteks sekarang pasang baliho gitu, langsung capres atau cawapres kalau sekarang Pak ya. Nah kalau zaman dulu kan nggak pakai begituan lah, tapi itu sudah digadang-gadang Pak. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah mendatangi Sa'ad bin Ubadah dan orang-orang Ansor. Ketemu lah Pak itu. Sa'ad bin Ubadah berhadapan dengan Abu Bakar, berhadapan dengan Umar, berhadapan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabatnya 3 orang Pak dari Muhajirin ini. Ngobrol Pak. Nah, dalam obrolan itu keluarlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini komitmen para sahabat Pak. Jadi kalau sudah qala Rasulullah, khalas Pak. Selesai itu urusan. Kalau sudah qala Rasulullah. Tapi kalau masih ijtihad pribadi, personal, itu ya masing-masing punya ijtihad itu. Dan masing-masing punya hak untuk menyampaikan ijtihadnya. Tapi kalau sudah qala Rasulullah, khalas, selesai itu. Nah, ketika rame-rame suksesi Sa'ad bin Ubadah, Abu Bakar membacakan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Adapun orang-orang Madinah atau orang-orang Ansor adalah menjadi wazirnya, menjadi menteri-menterinya. Dan itu disampaikan oleh Abu Bakar, Pak. Ketika mendengar kalimat ini, maka orang-orang Ansor islah semua. Selesai sudah. Berarti kepemimpinan adalah miliknya orang-orang Quraisy. Yang jadi persoalan kan ada 3 orang Quraisy Pak di situ. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Abu Bakar, Pak, ini adab nih Pak. Adab Abu Bakar. Beliau walaupun sebagai orang pertama Pak, lebih dulu daripada Umar masuk Islamnya, lebih dulu daripada Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islamnya, tapi Abu Bakar merelakan status kepemimpinan itu kepada mereka berdua. Kata Abu Bakar, silakan pilih orang Quraisy terbaik yang kami punya. Ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Abu Bakar, Pak. Ini adab zaman dulu nih Pak nih. Kalau sekarang kan agak susah nih jadi begitu Pak. Sekalinya ada ya pasang bendera sendiri lah kalau bisa itu. Ngapain pasang foto orang? Abu Bakar, silakan pilih orang Quraisy terbaik yang kami punya ini. Ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dua-duanya dipuji Pak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan jaminan surga. Jadi aman lah itu. Kredibel sekali gitu. Umar juga paham Pak. Umar radhiyallahu an juga sadar diri gitu Pak. Kata Umar, loh kok saya dan Abu Ubaidah gimana ini? Harusnya kan Abu Bakar dong yang kita angkat. Kenapa Abu Bakar lebih senior dibanding keduanya Pak? Dan ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, hadis ini masyhur dalam kitab Sahih Bukhari Pak. Itu ada bab di akhir kitab itu ada bab terakhir namanya Afdhalus Sahabah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang paling afdal di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di bab terakhir dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis itu Pak, ada pertanyaan dari Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai dari kalangan perempuan?" Jawaban Nabi, Aisyah. Nah, kalau dari pihak laki-laki, ya bapaknya. Bapaknya Aisyah ya Abu Bakar. Itu sudah selesai Pak. Itu afdhalus sahabah indan Nabi, itu sudah selesai Pak. Jadi dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat yang paling afdal dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Khalas itu kama qala Rasulullah. Bahkan dalam beberapa hadis setelah itu dipujilah Abu Bakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya laki-laki Pak, yang ketika Nabi ngajak Islam nggak pakai mikir, nggak pakai ngelamun, nggak pakai nanti, langsung jawab yes gitu, dan syahadat itu cuman Abu Bakar. Jadi waktu Nabi ngajak, ayo masuk agama Islam, bla 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 bla, itu nggak pakai nanti Rasul saya
Ngobrol dulu langsung syahadat pada tempat selesai, Pak. Itu responnya Abu Bakar tuh langsung set gitu loh. Itu pokoknya menunjukkan betapa loyalnya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu Abu Bakar menyerahkan ke Umar, menyerahkan ke Abu Ubaidah bin Jarrah untuk dipilih salah satunya, kata Umar, "Oh, jangan gitu dong ini. Justru kami," kata Umar bin Khattab, "membaiatmu wahai Abu Bakar agar menjadi pengganti Rasulullah." Maka istilahnya, Pak, bukan Amirul Mukminin. Istilahnya adalah Khalifah Rasulullah. Khalifah itu pengganti, Rasul itu ya Rasul. Jadi namanya itu Khalifah Rasulullah, pengganti Rasul. Belum dikebut dengan nama Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin, Pak, orang yang pertama kali mendeklar sebagai Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar belum disebut Amirul Mukminin, Pak. Disebutnya Khalifah Rasulullah itu. Nanti kan kalau Abu Bakar itu pengganti Rasul, berarti kalau dalam bahasa Arab jadi gini, Pak. Kalau Abu Bakar diganti nih, Abu Bakar kan gelarnya Khalifah Rasulullah, pengganti Rasul. Berarti kalau nanti diganti oleh Umar, Umar itu harus disebut Khalifah Rasulullah gitu, Pak. Dalam redaksi Arab nih. Tapi kan itu bikin kagok, Pak. Khalifah Rasulullah kagok gitu. Itu repot, Pak, kalau dipanggil tuh. Nanti muncullah Amirul. Nah, itu. Kenapa kronologisnya Umar tidak mau menggunakan kalimat Khalifah Rasulullah, karena memang agak ribet. Apalagi orang Indonesia, Pak, nggak suka bahasa-bahasa ribet itu. Makanya Bi'run Ali, lahjah Indonesia jadi Bir Ali. Ya, padahal itu Bi'run, artinya sumur. Sumurnya punya Ali. Cuman orang kita kayaknya Bi'run tuh kagok di lidah. Udah Bir Ali aja. Bir itu kan kalau pakai redaksi birnya, bir itu kan kebaikan. Al-bir itu jadi kebaikan. Padahal maksudnya adalah sumur. Ya, ala kulli hal Indonesia lah itu. Tuh khas kita. Termasuk zakat fitrah, Pak. Ya, zakat fitrah itu kan nggak ada. Yang ada tuh zakat fitri. Tapi kan kita terlalu, adalah zakat fitrah aja kayaknya udah enak di lidah itu. Sama kayak mohon maaf lahir batin minal aidin. Nah, ini sudah enak banget itu omongannya. Udahlah, nggak usah. Itu orang Indonesia tuh suka yang begitu. Udahlah, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faidin. Padahal bukan itu juga kan terjemahnya gitu. Ya, tapi ala kulli hal itu ya. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, kembali ke Abu Bakar radhiyallahu an. Akhirnya setelah mendengar statement Umar, Abu Ubaidah mengiyakan, membaiat Abu Bakar, maka berbondong-bondonglah orang-orang Ansor membaiat Abu Bakar radhiyallahu an. Termasuk Sa'ad bin Ubadah, Pak. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu, Pak. Di zaman sahabat tidak ada yang namanya ananiyah. Individualistis dalam kepemimpinan itu nggak ada. Jadi mereka akan dengan mudah menerima siapapun yang jadi pemimpin kalau memang memenuhi syarat. Khalas. Terlepas dia mau orang mana, kelompok mana, orang Ansor, Pak. Lagi Pak hangat-hangatnya suksesi Sa'ad bin Ubadah, datang Abu Bakar kan nyes itu langsung selesai itu. Tapi bagi Sa'ad bin Ubadah nggak jadi masalah, Pak. Ini qala Rasulullah sudah jelas, toh Abu Bakar, siapa yang meragukan keimanan Abu Bakar? Siapa yang meragukan kontribusi Abu Bakar untuk Islam? Nggak ada, Pak. Maka Sa'ad bin Ubadah menerima kepemimpinan Abu Bakar. Sesederhana itu, Pak, orang dulu menerima dalam kurung, Pak, lah, lawan politik untuk menjadi pemimpin mereka. Selesai. Dan mental seperti ini, Pak, hari ini mahal. Susah, Pak, sekarang. Nggak ngerti, Pak, sekarang itu bagaimana ceritanya itu. Kalau sudah beda, ya udah beda itu, Pak. Kalau Bapak situ, ya saya di sini gitu. Ini nggak bisa bersatu itu. Kalau zaman dulu enjoy aja, Pak. Sudah kredibel, memenuhi syarat, khalas. Kalau kita kan nanya dulu, partai mana nih? Dukung mana nih? Itu jadi agak panjang nih urusannya. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, Abu Bakar jadi pemimpin, jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu poin, Pak, tambahannya. Saat itu, Pak, terjadi perdebatan antara Abu Bakar dengan Fatimah binti Rasulillah gara-gara harta warisan. Jadi Nabi itu punya tanah di Fadak. Tanah Fadak itu, Pak, itu adalah al-fai. Jadi bukan gonimah. Kalau gonimah kan 1/5 buat Allah dan Rasulnya, yang 4/5 bagi yang ikut jihad. Itu gonimah, Pak, rumusannya. Kalau al-fai seluruhnya milik
Nabi. Seluruhnya milik Nabi. Al-Fai. Karena Al-Fai itu kan harta rampasan yang didapatkan tanpa peperangan. Nabi datang langsung nyerah, salah Rasul, udah aman itu. Ampun itu. Nah, itu Al-Fai apa namanya? Nah, ada tanah Fadak itu milik Nabi, kan itu Al-Fai. Jadi bukan ghanimah, itu Al-Fai. Jadi itu betul-betul milik Nabi. Yang kedua, kalung, sebuah kalung. Dan itu pun milik Nabi. Singkat cerita, kata Fatimah, harta bapak saya, tanah Fadak sama kalung, serahkan kepada saya. Karena saya satu-satunya anak yang ada. Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal, tinggal Fatimah. Berarti Fatimah yang berhak itu, tanah Fadak dan kalung, sebuah kalung. Dijawab oleh Abu Bakar dengan hadis, Pak. Kata Abu Bakar, Nabi itu tidak mewariskan harta. Nabi itu hanya mewariskan ilmu. Perdebatan, Pak. Ini yang satu menuntut dari sisi furudul muqaddarah ahli waris, Pak. Dari sisi faraid. Saya anak, bapak saya meninggal, bapak saya punya harta tanah dan kalung, harusnya saya dapat warisan. Logis, Pak ya? Aman, Pak ya? Dari sisi faraid, Fatimah betul, Pak. Tapi Nabi bilang, Pak, dan itu disampaikan di hadapan para sahabat, bahwa para nabi itu tidak mewariskan harta. Fadak itu tanah, harta, Pak. Kalung itu perhiasan, harta juga. Maka dengan hadis itu, Nabi tidak akan memberikan apapun berupa harta. Kira-kira yang betul yang mana, Pak? Kalau misalkan seperti itu, Ustaz, berarti kalau dikasihkannya ketika Rasulullah belum meninggal, baru bisa ini ya, Ustaz? Hibah jatuhnya, Bu. Jatuhnya hibah. Itu selesai, nggak akan jadi urusan. Ini kan masanya belum diakadkan oleh Nabi. Nabi tidak mengakadkan ini buat Fatimah, ini buat mana, belum. Nabi meninggal. Sedangkan harta ini belum ada pemiliknya selain Nabi waktu itu. Nabi meninggal, maka kepemilikan harta kembali kepada Allah. Nah, dalam pandangan Abu Bakar, ini menjadi milik Baitul Mal. Karena itu milik Allah, ya balik Baitul Mal. Dalam pandangan Fatimah itu milik saya. Kira-kira yang benar yang mana? Karena akhirnya apa? Ini akhirnya Fatimah tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar, menolak baiat. Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, kan gini, Pak, ada hadis yang Ali dapatkan waktu Ali mau poligami tapi dilarang oleh Nabi. Waktu itu kan Ali mau poligami sama anaknya Abu Jahal. Nabi tersinggung, Pak. Gak mungkin ada dua musuhan dalam satu rumah, nggak boleh, kata Nabi. Maka Ali dilarang poligami ketika istri yang akan dinikahi adalah putrinya Abu Jahal. Kata Nabi nggak boleh. Kata Nabi pada dalam kesempatan yang lain, siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti saya. Kata Nabi, Pak. Nah, waktu Fatimah tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar, demi menjaga perasaan Fatimah, Ali ikut tidak berbaiat selama 6 bulan. Kenapa nunggu 6 bulan, Pak? Karena Fatimah meninggal setelah 6 bulan. Sampai segitunya nih, Pak. Jadi masing-masing pakai hadis itu, Pak. Fatimah urusan tanah Fadak pakainya faraid. Abu Bakar pakai hadis bahwa Nabi tidak akan mewariskan harta. Dan Ali menahan baiatnya demi menjaga perasaan Fatimah. Itu hadis itu. Jadi yang salah yang mana? Nah itu, Pak, kita tidak nyari salahnya sahabat. Karena sekali lagi mereka adalah para mujtahid. Khalas, Pak. Semuanya benar lah. Kalau tahu ada salah juga pahalanya dapat satu, selesailah gitu kurang lebih. Makanya tidak dipertajam, Pak, dalam konteks kita. Fatimah benar dalam kacamatanya, Abu Bakar benar dalam pandangannya, dan Ali pun benar dalam perspektifnya. Selesai. Ini masing-masing benar sajalah itu. Karena mereka sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya kalau Abu Jahal pasti salah, Wan, nanti itu. Cuman kan nggak ada kisah Abu Jahalnya di situ. Jadi ya sudahlah itu. Jadi semuanya aman. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Fatimah meninggal, Ali kemudian berbaiat kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu, Pak, kenapa Ali nahan baiat. Abu Bakar tahu. Padahal hadis tentang baiat itu penting, Pak, itu.
Bahkan cukup kasar itu Nabi Allah Muhammad SAW. Siapa yang memisahkan dari jamaah, maksudnya jamaatul muslimin, maksudnya pemerintahan yang sah, maka orang itu mata mitatan jahiliyah. Itu kalau dia mati, matinya dalam keadaan jahiliyah. Tapi kan kita nggak berani bilang kepada Fatimah begitu, Pak. Nggak bisa Pak kita bilang begitu ke Fatimah. Makanya ala kulli hal sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah para mujtahid khalas, Pak. Yang penting kita tahu, oh kronologisnya begitu. Harus ada pemakluman bagi para sahabat. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Abu Bakar menjabat hanya 2 tahun saja, Pak, kurang lebih, dan itu disibukkan dengan 2 hal. Satu, orang-orang yang murtad, termasuk yang ngaku jadi nabi, dan yang kedua, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Saya bahas dulu yang ngaku jadi nabi, Pak. Kenapa kok muncul orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi? Bahkan nabinya masih hidup, Pak. Musailamah itu orang Yaman, datang ke Madinah ketemu Nabi, bersyahadat di hadapan Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi, komit kepada ajaran Islam yang Nabi bawa. Pulang ke Yaman, ngaku-ngaku jadi Nabi. Itu Musailamah. Padahal Nabinya masih hidup. Jadi Musailamah itu sudah ada ketika Nabi masih hidup. Dia datang ke Madinah, Pak, sowan ke Nabi. Mungkin minta sanad mungkin itu ya. Sanad Rasul itu. Ngasih amal lah itu. Pulang ke Yaman, ngaku-ngaku jadi Nabi. Dan itu jadi alasan, saya sudah ketemu dengan Muhammad Rasulullah. Dan dia mewasiatkan kepada saya jadi Nabi. Dia berbohong, makanya Musailamah al-Kazzab. Dia tukang bohong begitu. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kenapa kok Musailamah pengen jadi Nabi? Motifnya ekonomi, Pak. Uang. Karena beliau melihat, Pak, ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, Pak, Nabi Muhammad punya al-fai', Nabi Muhammad punya ghanimah, para sahabat ngasih hadiah berlimpah, para sahabat ngasih hadiah, ngasih sedekah kepada Nabi. Itu kelihatan oleh Musailamah. Wah, untung nih. Punya banyak properti, punya banyak aset. Jadi Nabi itu jadi profesi menguntungkan, Pak, dalam kacamata Musailamah. Maka dia ngaku jadi Nabi. Dan Bapak Ibu boleh cek, Pak, siapapun yang ngaku jadi Nabi hari ini, pasti motivasinya adalah ekonomi. Siapapun. Dulu di Bogor, Pak, saya boleh sebut namanya ya, ini ada nggak apa-apa. Ahmad Musaddiq namanya, Pak. Itu sampai jual kapling surga, Pak. Jual kapling surga itu, Pak. Ada sertifikatnya surganya, Pak. Satu sertifikat harganya 60 juta dulu, Pak, itu. Bapak bisa bayangkan tuh, Pak. Beli kapling surga 60 juta ya. Ngaco. Ya intinya motifnya adalah ekonomi, Pak. Nggak ada lagi itu. Nggak ada. Ya sonoan dikit popularitas lah gitu kan. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, itu diselesaikan di era Abu Bakar radhiyallahu an, Wahsy yang membunuh Musailamah al-Kazzab. Waktu itu pimpinan perangnya adalah Khalid bin Walid, tapi pembunuh Musailamah itu Wahsy. Karena Wahsy pernah berjanji dulu, waktu saya masih jahiliyah, saya membunuh Hamzah. Maka hari ini saya akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi, yakni Nabi palsu. Nah, itu komitmen Wahsy yang dulu pernah jahiliyah dan membunuh sahabat Hamzah. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu yang pertama, Pak, PR Abu Bakar. Maka tidak ada ekspansi kekuasaan, tidak ada futuhat di zaman Abu Bakar karena sibuk dengan orang-orang yang murtad dan mengaku jadi nabi. Yang kedua, Abu Bakar disibukkan dengan orang-orang yang tidak mau bayar zakat, Pak. Saya kasih penjelasan dulu, Pak. Kenapa para sahabat yang ini tidak mau bayar zakat? Mereka punya dalil, Pak. Jadi waktu Abu Bakar datang nagih zakat, mereka jawab begini, Pak. Wahai Abu Bakar, dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh di situ itu khitabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan betul, Pak ya? Khudh di situ kan perintahnya kepada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammadnya sudah meninggal. Maka engkau tidak punya hak untuk ngambil zakat dari kami itu. Karena ayat itu harusnya Nabi Muhammad, bukan kamu itu. Itu logika itu. Engkau tidak berhak Abu Bakar ngambil zakat dari saya. Kenapa? Karena yang disuruh oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban zakat. Yang harus saya serahkan kepada antum.
Kata Abu Bakar, waduh, mana nih, Pak? Akhirnya Abu Bakar cuma punya satu jawaban, Pak, perangi. Waktu itu Umar protes, Pak. Kata Umar radhiyallahu an, sebentar Abu Bakar, jangan main perang-perang dulu ini. Itu orang masih sholat, itu orang masih puasa, masa diperangi? Masih syahadat lah Abu Bakar mereka. Kata Abu Bakar, betul Umar, mereka masih syahadat, mereka masih sholat, mereka masih puasa, tapi mereka tidak bayar zakat. Saya tanya dulu, Pak. Apa alasan Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat padahal mereka masih sholat, mereka masih puasa? Kira-kira apa, Pak? Menolak syariat zakat. Oke, satu. Kenapa? Zakat dengan sholat sama. Ya. Rukun Islam itu, Pak. Tapi apa alasan yang paling krusial? Karena kan misal Pak, ada orang tidak puasa gitu, kan tidak sampai diperangi. Tapi di zaman Abu Bakar, orang yang tidak bayar zakat, kok benar harus diperangi? Kan nggak bisa diedukasi saja itu. Ya, betul Pak, itu betul. Poinnya Pak, zakat itu mengganggu stabilitas negara. Itu merugikan banyak orang, Pak. Kenapa? Karena zakat instrumen ekonomi dalam sebuah negara. Jadi orang yang tidak mau bayar zakat, Pak, itu mengganggu stabilitas negara. Kenapa orang miskin tidak di-upgrade? Itu gara-gara orang yang tidak mau bayar zakat, Pak. Bapak Ibu boleh cek lah di Indonesia nih hari ini potensi zakat berapa di Indonesia. Yang baru diserap berapa, Pak? Jadi jangan kaget kalau di kita banyak orang miskin. Karena masih banyak hak mereka yang masih ditahan oleh orang-orang yang seharusnya bayar zakat. Itu mengganggu stabilitas, Pak. Mohon maaf, ini bukan berarti sholat jadi tidak penting, Pak. Mohon maaf ya. Ketika orang tidak sholat kan jadi privasi, Pak. Artinya tidak mengganggu stabilitas negaranya. Tidak berhubungan langsung. Tapi kan namanya, katanya gini, Pak, APBN kan gitu ya. Kan negara itu butuh APBN, Pak. Nah, orang Islam, Pak, ketika membangun pemerintahan, APBN-nya diambil dari dana zakat. Bukan pajak, Pak, zakat. Di zaman Nabi, pajak itu hanya dibebankan kepada mereka yang bukan Muslim. Orang Islam bebas pajak, tapi wajib zakat. Harusnya gitu, Pak. Hari ini ya kita bayar pajak juga bayar zakat. Jadi kaya-kaya, Pak, insya Allah kita. Sudah bayar zakat, bayar pajak pula. Karena jizyah itu atau pajak itu dibebankan oleh Nabi kepada orang-orang yang bukan Muslim. Jadi sebetulnya dengan menerapkan zakat dengan baik dan benar, Pak, itu urusan negara selesai sebetulnya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak, saya kasih pembanding. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau memaksimalkan dana zakat, infak, sedekah sampai, Pak, 2 tahun di era Umar bin Abdul Aziz tidak ada mustahik zakat di sekitarnya. Jadi dana zakat keluar pada dari Baitul Mal nih. Datang ke orang, saya muzaki, saya muzaki, saya muzaki. Zaman Umar bin Abdul Aziz sampai ada ungkapan, Pak, ini ungkapan hiperbolis ya, ungkapan berlebihan gitu. Dalam suatu riwayat, Pak, menunjukkan ingin menggambarkan betapa sejahteranya di era Umar bin Abdul Aziz. Kata ulama sejarah ini, andai serigala bertemu dengan domba, serigala tidak memakan domba. Ngobrol itu. Kata domba, mana bang? Ini jalan-jalan. Kagak nyari makan bang, kenyang. Selesai Pak ngobrol tuh. Itu hiperbolis, maksudnya ungkapan apa? Ya ungkapan hiperbolis itu lah, Pak. Ingin menunjukkan betapa sejahteranya di zaman itu, Pak. Sampai ada ungkapan begitu, Pak. Serigala sama domba saja akur, apalagi yang lain gitu, Pak. Kan nggak ada sejarahnya, Pak, domba serigala akur tuh nggak ada gitu. Bapak boleh cek aja, temuin serigala sama domba ya pasti gitu, Pak, itu. Cuma ini ingin menggambarkan betapa sejahteranya saat itu. Dan hadirin ikhwati rahimakumullah, 2 hal yang kemudian menjadi pondasi dalam pemerintahan Islam, Pak. Satu adalah kesejahteraan, yang kedua keamanan. Itu pondasi dalam pemerintahan Islam, Pak. Maka di zaman Umar nanti dibikinlah produknya satu, Pak. Biaya kesehatan gratis. Biaya pendidikan gratis. Hidup di tengah masyarakat tidak boleh terlampau gap yang jauh, Pak. Makanya ada kalimat Umar tuh, ya ma'syarul Arab al-ardo al-ardo. Wahai orang-orang Arab, rendahkan
rendahkan. Maksudnya jangan sampai ada rumah yang lebih tinggi dibanding yang lain dulu Pak di zaman Umar. Kalau sekarang kan kalau bisa tiga tingkat. Kalau sekarang zaman Umar nggak boleh Pak. Al-ardo itu dalam konteks membangun kesejahteraan dan keamanan. Hadirin khatimah rahimakumullah, Abu Bakar meninggal setelah 2 tahun menjabat sebagai khalifah, dan akhirnya beliau kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau sakit demam panas. Wallahu alam ya, karena rumusnya gini Pak, ini rumusnya Pak. Dalam satu penjelasan ulama, kematian orang-orang soleh itu selalu tidak biasa gitu Pak. Termasuk Nabi itu kan kena racun Pak. Baru kemudian akhirnya beliau sudah sangat sepuh, racunnya makin mengganas, akhirnya beliau meninggal. Tentu semuanya qadarullah Pak ya, takdir Allah. Tapi ada sebab kena racunnya. Itu dilakukan oleh Zainab binti Harith. Setelah Nabi menyelesaikan perang Khaybar, Nabi diracun. 4 tahun kemudian Nabiullah Muhammad wafat. Jadi racunnya itu baru bereaksi setelah 4 tahun. Berarti fisik Nabi itu kuat, sehat. Wah, itu makanya madu habatus sauda kurma 7 butir itu Nabiullah Muhammad. Baik hadirin khatimah rahimakumullah, maka Abu Bakar selesai Pak tugasnya sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada drama di dalamnya? Ya. Ada hal-hal yang kemudian di dalamnya terjadi konflik? Ya. Termasuk perdebatan antara Umar dengan Abu Bakar terkait dengan mushaf Quran. Karena kan pengumpulan Quran pertama kali di zaman Abu Bakar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, kita kumpulkan Quran jadi satu mushaf. Kata Abu Bakar, jangan. Itu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Debat. Akhirnya Abu Bakar ngalah. Itu. Tapi kasus memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, Umar pendukung jangan diperangi, Abu Bakar perangi, debat, kalah Umar, akhirnya diperangi. Jadi itu biasanya Pak. Dialektika dalam agama itu sesuatu yang sangat lumrah dan biasa. Ya begitulah. Setuju, tidak setuju, debat, selesai gitu. Ala kulli hal ya. Hadirin khatimah rahimakumullah, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkadar seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Beliau ini masuk Islam diantaranya karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering doa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Sebetulnya lebih tepatnya Amr bukan Umar itu. Nah ini sebelum lebih jauh Pak, kita main nasab nih Pak. Kalau Bapak mau catat boleh nih. Tokohnya namanya Mughirah, dari kalangan Bani Makhzum. Namanya Mughirah bin Makhzum, dari kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kabilah yang terkenal lah Pak di kota Mekah sebagai kabilah yang terpandang, punya kekuasaan, punya pengaruh besar, dari kalangan Bani Makhzum. Tokohnya Mughirah bin Makhzum. Mughirah ini punya anak Pak. Yang pertama adalah Hisham, yang kedua Hashim, yang ketiga Walid. Maka nanti ada nama Walid bin Mughirah. Hisham bin Mughirah dan Hashim bin Mughirah. Walid nanti punya anak Pak, namanya Khalid. Maka Khalid bin Walid, yang kita kenal dengan orang sahabat yang jago perang. Itu Khalid bin Walid bin Mughirah dari kalangan Bani Makhzum. Kemudian Hisham punya anak Pak, namanya Amr. Maka dikenallah Amr bin Hisham bin Mughirah. Nah Amr bin Hisham ini oleh orang-orang Mekah Pak dipanggil dengan nama Abal Hakam. Ya Abal Hakam. Aba itu bapak, Hakam itu bijaksana. Jadi orang yang paling bijak sekota Mekah ya Amr bin Hisham. Tapi Nabi nggak setuju Pak dengan panggilan itu. Waktu itu Nabi ngajakin Abal Hakam masuk Islam. Kata Nabi begini, ya Abal Hakam, masuklah engkau Islam. Ya Abal Hakam, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat yang jika engkau mengucapkannya, engkau akan jadi penguasa Arab dan non-Arab. Itu janji Nabi Pak kepada Abal Hakam.
Kata Abul Hakam, sebutkan Muhammad, saya akan ikuti agar saya jadi penguasa Arab dan non-Arab. Maka Nabi bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ucapkan itu. Kata Abul Hakam, wah kalau kalimat itu saya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau saya kalau kalimat itu. Itu justru kalau saya ucapkan, saya tidak akan jadi penguasa Arab, tidak akan jadi penguasa non-Arab. Saya akan jadi budak kalau mengucapkan kalimat itu. Karena kan kalau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia menjadi Abdullah. Kalau dia jadi Abdullah berarti jadi hamba. Kata Abu Jahal nggak mau. Abu Hakam nggak mau. Apaan? Itu mah jadi hamba, bukan jadi penguasa gitu. Maka kata Nabi, Pak, kalau begitu engkau bukan Abul Hakam, engkau Abu Jahal. Sejak saat itu beliau dikasih nama Abu Jahal. Itu namanya Amr bin Hisham, Pak, itu. Itu kronologis dia punya nama Abu Jahal. Itu gara-gara nolak syahadat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya seleting, Pak, dengan Nabi. Dulu itu waktu mereka masih muda, Pak, Nabi dengan Abu Jahal atau Amr bin Hisham itu sering gulat. Sering gulat, Pak. Jadi kan aktivitas produktif, Pak, ya. Anak-anak tuh bisa kemampuan bela diri. Nah, orang Mekah itu biasa, Pak, gulat, bela diri. Sampai pernah waktu duel-duelan gitu, Pak, lah, antara Nabi dengan Abu Jahal, dengan Amr bin Hisham atau dengan Abul Hakam, itu Nabi nendang lutut Abu Jahal sampai jatuh tersungkur dan lututnya sobek, Pak. Itu tendangan Nabi sobek lutut Abu Jahal. Maka nanti, Pak, waktu sahabat bingung nyari jenazahnya Abu Jahal, kan palanya putus, Pak. Kan perang Badar itu palanya Abu Jahal putus, Pak. Beliau itu kan pertama lumpuh itu oleh dua anak kecil, yang Afro sama Muawwadz gitu. Itu lumpuh, Pak. Artinya tumbang. Setelah tumbang nggak bisa ngapa-ngapain, datanglah Abdullah bin Mas'ud. Maka langsung diinjak badannya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud, ditarik janggotnya. Ayo mau ngapain? Bisa ngapain ente gitu lah. Singkat cerita oleh Abdullah bin Mas'ud dipenggal. Dibawalah kepalanya di hadapan Nabi. Ini Abu Jahal. Maka kata Nabi, kau telah membunuh Fir'aunnya umat ini. Tuh Abu Jahal tuh Fir'aun. Di zaman Nabi itu Fir'aun itu. Nah kan sahabat nyari badannya, Pak, nih. Kan palanya udah nggak ada. Kata sahabat, Rasul, Abu Jahal yang mana? Orang ada mukanya aja kita kagak kenal, kata orang Ansor. Ini orang nggak ada mukanya. Kata Nabi, cari yang lututnya sobek. Cari yang lututnya sobek itu gitu, Pak. Karena dulu pernah gulat sama Nabi dan lututnya sobek. Itu cari yang lututnya sobek, tapi sobek lama, bukan sobek yang baru. Hanya dicari, ketemulah badannya, dibawalah ke sumur, kan dilempar ke sumur, Pak, itu semuanya. Nah, hadirin khatimah rahimakum, itu Amr bin Hisham, Pak. Khalid bin Walid sama Amr bin Hisham itu sepupuan. Jadi Abu Jahal dengan Amr bin Hisham dengan Khalid bin Walid itu sepupuan. Tinggal anak namanya Hashim, Mbak. Hashim ini punya anak perempuan namanya Hantamah. Hantamah nanti nikah dengan seorang laki-laki dari kalangan Bani Adi namanya Khattab. Pernikahan antara Hantamah dengan Khattab lahir anak laki-laki, Pak, namanya Umar. Itulah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu siapa? Abu Jahal, Pak. Paman. Umar itu ponakannya Abu Jahal. Ponakan jauh, Pak. Beda apa? Beda kakek. Beda kakek ya? Beda kakek, Pak, itu. Jadi Umar bin Khattab itu kan dari jalur bapak. Kalau dari jalur ibu, Umar bin Hantamah bin Hashim bin Mughirah. Abu Jahal atau Amr bin Hisham bin Mughirah. Khalid bin Walid bin Mughirah. Jadi Khalid bin Walid dengan ibunya Umar sepupuan. Ibunya Umar dengan Abu Jahal sepupuan. Cuman kan kalau Arab, nasab anak itu gesernya ke bapak. Jadi waktu Umar, bapaknya Khattab jadinya ke Bani Adi, bukan Bani Mahzum, Mbak, itu. Jadi keluar marganya lah. Kalau di Batak itu kan marga ngikutin bapak ya. Jadi kalau bapaknya batu bara, anaknya batu bara, walaupun ibunya misalkan Panjaitan gitu, misalkan ini ya itu apa itu terus misalkan, itu kan gitu ya kalau tidak salah. Jadi ke bapaknya sama Arab juga sama, Pak, ke bapak. Nah makanya Umar bukan Bani Mahzum, Pak, dia dari Bani Adi karena bapaknya Khattab kalangan Bani Adi. Allahu a'lam. Hadirin khatimah rahimakumullah, Umar ini punya kemampuan yang
oleh Nabi dipuji, Pak. Kata Nabi itu, kalau ada Nabi sesudah saya, itu ya kandidat paling mungkin adalah Umar, Pak. Karena apa yang Umar fikirkan itu ilham dari Allah, itu mirip-mirip kenabian. Maksudnya mirip-mirip wahyu gitu, Pak. Kualitas benernya itu lebih dominan. Makanya dalam beberapa kasus Umar bin Khattab sering berbeda pandangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah membenarkan pendapatnya Umar. Itu kan keren, Pak, itu. Padahal bukan Nabi, tapi pendapatnya dibenarkan oleh Quran. Itu Masya Allah itu. Itu Umar, Pak. Makanya kata Nabi, kalau ada kandidat Nabi ini, yang paling potensial adalah Umar bin Khattab. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, sekitar 16 perdebatan antara Umar dengan Nabi. Dan 16 itu semuanya dimenangkan oleh Umar, Pak. Itu di antara 16 itu menangkan oleh Umar. Tapi saya tidak bahas itu, Pak. Hadirin khatimah rahimakumullah, Umar bin Khattab setelah Abu Bakar meninggal, di saat sebelum meninggal kata Abu Bakar begini, pengganti saya harus Umar. Sahabat panik. Umar. Mereka tahu, Pak, Umar itu orangnya galak, saklek, tegas, tenggak tedeng aling-aling, main sikat-sikat itu. Jadi nih kalau jadi pemimpin tangan besi nih. Wah, nih. Sahabat panik, beneran nih Abu Bakar pemimpinnya Umar. Umar jadi pemimpin. Maka jadinya Umar bin Khattab jadi pemimpin, Pak, itu karena wasiat. Bukan karena dipilih, Pak, tapi karena wasiat. Itu wasiatnya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, pemimpin pengganti saya Umar bin Khattab. Sahabat panik, aduh gimana ini. Dan ternyata nih Masya Allah, Pak, memang Islam itu memberikan tuntunan dalam mendidik, mentarbiyah yang namanya ruhiyah, Pak. Abu Bakar itu, Pak, lemah lembut, sering nangis dalam sholat. Jadi pemimpin tegas, gak bayar zakat, perang. Umar, Pak, tegas, saklek, gak tedeng aling-aling, kadang-kadang sumbu pendek, Pak, itu Umar. Tapi jadi pemimpin lemah lembut. Banyak maafnya itu. Ada kasus pencurian di zaman Umar. Musim paceklik, ada anak kecil mencuri. Dilaporkan oleh yang punya rumah. Dilaporkan oleh orang yang kena pencurian. Ya Amirul Mukminin, ini orang nyuri tempat saya, nyuri di rumah saya. Suasana paceklik, Pak, waktu itu. Kondisi sedang pailit. Umar nanya, kenapa ente nyuri? Lapar. Kok bisa lapar, kan punya tetangga kaya? Ini kan tetanggaan, Pak, itu. Kan tetangganya kaya. Dia nggak peduli sama saya, Umar. Saya digituin aja gitu, dicekin aja gitu. Ente tahu ini ada tetangga ente yang nggak makan, yang kelaparan? Saya nggak tahu ya, Amirul Mukminin. Akhirnya, Pak, dibebaskan dari hukuman potong tangan, dan yang dihukum adalah yang kaya untuk bisa menyantuni anak yatim ini atau anak kecil ini. Itu era Umar, Pak, itu. Termasuk ada bapak melaporkan anaknya durhaka, Pak. Jadi ada seorang ayah itu, ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka. Itu, Pak, Amirul Mukminin zaman dulu, Pak, anak durhaka aja dilaporin. Sampai segitunya, Pak, itu. Semua urusan dipikirin sama Amirul Mukminin itu, Pak. Ada orang datang, mungkin kalau sekarang balai kota kali, Pak. Jadi Amirul Mukminin ada di balai kota, itu orang pada datang kan. Umar, tanah saya disita orang. Umar, anak saya durhaka gitu. Kata Umar, panggil anaknya, dipanggil. Datang, Pak, anaknya kulit hitam, jelek gitulah kurang lebih. Dibawa, kata si bapak ini anak saya durhaka, nggak mau nurut, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Ketika Umar mau marah, Pak, kata anaknya, bentar dulu wahai Amirul Mukminin, tolong berikan saya waktu untuk memberikan penjelasan, kata si anak ini. Oke, silakan berikan penjelasan. Ya Amirul Mukminin, bapak saya tidak memberikan hak saya di 3 hal. 1, bapak saya tidak memilihkan ibu yang baik bagi saya. Kenapa? Karena ibunya beliau, Pak, si anak ini adalah seorang hamba sahaya berkulit hitam yang dibeli hanya dengan harga 1 dirham. Kambing, Pak, di zaman Nabi itu harganya 10 dirham. Ini lebih murah dari. Kata anak ini, saya tidak diberikan seorang ibu yang baik oleh bapak saya. Karena dia menikahi seorang hamba sahaya yang harganya cuma 1 dirham. Yang kedua, sejak saya kecil, saya tidak pernah diajari Al-Quran. Dan yang ketiga, saya dikasih namanya paling jelek sedunia. Saya lupa Arabnya, Pak, tapi namanya kumbang hitam. Maka kata Umar ke bapaknya, berarti ente yang durhaka, bukan anak ente. Selesai. Itu Umar, Pak, itu. Hal-hal begitu tuh Umar yang beresin, Pak, itu.
Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, di era Umar bin Khattab semuanya berlaku adil. Adil. Tidak ada yang namanya supremasi hukum yang gagal. Tidak ada yang namanya pendidikan dan kesehatan yang timpang. Semuanya diterapkan secara adil. Sahabat semuanya dibatasi, Pak. Tidak boleh punya harta melebihi. Nggak boleh, Pak. Pokoknya kalau hartanya berlebihan, urusannya dengan tim audit Umar. Jadi nggak mungkin ada penyimpangan, Pak. Nggak mungkin ada penggelapan uang. Umar tuh urusin semuanya, Pak. Pernah ada kisah, Pak, nih. Jadi Amr bin As itu gubernur Mesir, Pak, waktu itu. Jadi dia punya harta berlebih. Dilaporkan oleh seseorang kepada Umar. Di Umar tahu aja, Pak, itu. Akhirnya ngutus orang, kata Umar bin Khattab, sampaikan pesan kepada Amr bin As. Jika harta yang kau punya yang banyak ini hasil jerih payahmu, hasil usahamu, maka datang kepada Umar dengan tangan dan kaki dirantai. Padahal hasil usaha sendiri, Pak. Dan kalau harta yang kamu kumpulkan adalah hasil kezaliman, maka tetap datang kepada Umar dengan kaki dirantai. Itu gemeteran Pak Amr bin As itu. Kata Amr bin As, selesai, saya akan selesaikan harta saya. Akhirnya dikeluarin Pak hartanya itu. Jadi Umar sangat tidak suka ada gap antara kaya dengan miskin. Maka saya ulang, Pak, Umar punya kalimat yang luar biasa, ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab, al-ardo al-ard, rendahkan jangan sampai bangunan rumah lebih tinggi dibanding bangunan rumah orang lain. Harus sama, untuk tidak menunjukkan ketimpangan dalam urusan ekonomi. Itu era Umar. Maka semuanya berlaku adil. Ekspansi ke Persia menang, Futuhat ke Syam menang. Maka tahun 638 kota suci Yerusalem diserahkan kepada Umar bin Khattab. Selesai. Gonjang-ganjing tentang tanah Yerusalem, Pak, itu selesai di era Umar. Jadi banyak apa prestasi Umar ketika beliau menjabat sebagai seorang pemimpin. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kenapa kok kemudian tadi saya awali dengan hadis pintu ini akan dirobohkan? Karena sepeninggal Umar bin Khattab, nilai-nilai tadi mulai tercerabut dari akarnya. Keadilan, persamaan hak, hidup sederhana, supremasi hukum berjalan dengan baik, keadilan dalam urusan ekonomi, semua tertata dengan rapi oleh Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar meninggal, ramai, Pak, nih. Mulai beda nih. Saya kasih perbandingan dulu, Pak. Umar bin Khattab itu, Pak, punya hadiah dari seorang penguasa. Itu getah getah kayak sejenis menyan gitu, Pak. Sejenis menyan, getah itu, minyak wangi, cuman terbuat dari getah. Ya, sejenis menyan, ya. Cendana itu ya. Dan itu bentuknya besar, Pak, balokan gitu. Maka datanglah Umar kepada istrinya, wahai istriku, tolong pecah ini supaya bisa kecil-kecil dan kita bagikan kepada kaum muslimin. Kata istrinya, siap, Bang. Dipecahin, Pak, itu. Selesai beberapa lama, Umar nengok lagi, Pak. Selesai. Dilihat, wah, udah kecil-kecil, Pak. Pas Umar bin Khattab mendekati istrinya, dia mencium aroma wangi pada dari istrinya. Aroma apa ini? Di kerudungnya istrinya terutama. Kata istrinya, wahai Umar, saya beresin cendana. Ini kan kalau kena keringat, Pak, getah itu kan jadi nempel. Kan sayang, Pak, ini wangi nih. Diusaplah ke kerudung, usap. Nempel lagi, usap. Sayang, Pak, maksudnya gitu. Kan normal, Pak, ya. Normal itu sayang. Akhirnya Amirul Mukminin Pak Umar bin Khattab ngambil kerudungnya istrinya, kemudian digosok pakai tanah. Dicium lagi, masih kecium, gosok lagi, sampai hilang wanginya. Pak. Kan istrinya kaget, ini kok begini banget. Ya kenapa harus begitu amat gitu? Kata Umar bin Khattab, cendana ini atau minyak wangi ini diambil manfaat karena wanginya. Dan kamu sudah ambil manfaatnya sebelum kita bagikan kepada orang-orang. Kita diambil manfaat karena wanginya. Dan sudah kamu ambil, padahal ini belum kita bagikan. Nggak boleh ini. Digosok pakai tangan. Karena yang diambil dari minyak wangi ya wanginya itu. Nah, sekarang sudah diambil oleh istrinya. Walaupun kan sebatas apa ya, yang nempel aja, Pak. Tapi itu kata Umar nggak boleh. Nggak ada urusannya. Seketat itu Pak Umar.
Makanya betul-betul nilai keadilan luar biasa di era Umar. Sampai Pak ada peristiwa yang kan Umar tuh sering sweeping, Pak. Mungkin kalau bahasa sekarang sering belusukan. Ya sering Pak belusukan. Cuman nggak harus lihat-lihat ke bawah nggak ada. Atau masuk ke nggak ada. Atau masuk ke nggak ada. Nggak harus begitu lah ya. Umar bin Khattab Pak radhiyallahu an itu belusukan Pak malam-malam itu nyari rumah. Yang memang rumah itu notabene jauh dari Mekah dan jauh dari Madinah, Pak. Itu Umar kalau sekitaran Mekah Madinah pasti kenal Umar, Pak. Ini yang nggak kenal sama Umar tuh Umar paling sering Kak jalan. Gitu. Nggak ada kamera, Pak. Itu. Nggak ada kamera. Jadi nggak ada publikasi foto, nggak ada. Umar bin Khattab ketemu satu rumah, Pak. Ada diskusi. Umar dengerin Pak dari luar itu, Pak. Diskusi yang di dalam rumah nih. Dan itu haknya Umar sebagai pemimpin mengetahui keadaan real daripada masyarakat. Rakat ini bukan dalam rangka nguping dengan niatan nggak baik, Banda. Ini dalam rangka ingin tahu sejauh mana sih kualitas masyarakatnya Umar. Ada dua orang dialog Pak antara ibu dengan anak. Kemungkinan ibu dan anak lah gitu suaranya kata Umar bin Khattab. Kata ibunya ini pedagang susu, Pak. Mungkin susu 2 galon gini lah itu ya. Nah waktu itu, Pak, hari itu susunya kurang dari 2 galon. Kata ibunya, Neng, tambahin air Gi. Tambahin air, Bu. Iya. Curang dong, Bu. Dah, diam aja lah itu. Gak boleh, Bu, kata Umar, ini haram, dilarang. Kata ibunya, nah, matanya Umar gak nyampe ke ini rumah. Kan memang bener ya, matanya Umar gak nyampe ini rumah. Terus banyak ngomong. Anaknya masih diam, Bu. Aduh, gimana nih, ibu saya salah ini. Akhirnya kata anaknya gini, Bu, betul, matanya Umar gak akan sampai ke ini rumah. Tapi demi Allah, mata yang memiliki Umar, mata yang memiliki semesta alam sampai ke ini rumah. Matanya Allah. Ibunya langsung kaget, sadar dia. Astagfirullah. Akhirnya nggak jadi Pak bikin curang. Di luar Pak Umar nangis, sekualitas itu rakyat Umar. Umar senang Pak. Jadi nangisnya nangis bahagia. Karena kualitas umatnya Umar segitunya. Segitunya. Itu kan prestasi konkret Pak, real itu, bukan hasil survei gitu Pak. Yang cuman berapa sampel. Ini enggak real Pak, Umar dengar langsung dan betapa tanpa ada apa namanya? Istilahnya itu apa Pak? Rekaan ya. Tanpa ada reka ulang segala macam itu enggak ada. Ini betul-betul real. Umar senang Pak, dia pulang ke rumahnya. Cari anaknya namanya Asim. Ada kan anak Umar itu enggak cuma Abdullah Pak. Ada juga namanya Asim. Kata Umar kepada Asim, Asim, sini ente. Ente pergi ke sini, ketemu rumah ini, ketemu ibu ini, lamar anaknya buat ente. Ini kata Asim, ini bapak ujung-ujung nyuruh nikah. Kalau sekarang luar biasa itu. Beneran nih Pak, itu mungkin. Ya udah nikah sekarang buruan itu. Akhirnya berangkat Pak. Asim pergi melamar anak si ibu ini Pak. Namanya Ummul Ammarah. Pernikahan antara Asim dengan Ummul Ammarah punya anak Pak, namanya Laila, anak perempuan. Berarti Laila ini siapanya Umar Pak? Cucunya. Laila nanti dipersunting Pak oleh bangsawan Bani Umayyah, namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini menikahlah dengan Laila, punya anak namanya Umar. Dikenalah dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Itu cicitnya Umar, anaknya dari cucunya Umar bin Khattab. Cuma dari garis ibu, bukan dari garis bapak. Karena kalau dari bapak itu turunan bangsawan Bani Umayyah Pak itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah Bani Umayyah, khalifah ke-8. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Umar bin Khattab nilai keadilan sudah sangat tertata dengan baik. Pintu fitnah kokoh Pak, nggak ada pintu fitnah masuk ke kota Madinah, ke kota Mekah tuh aman, betul-betul aman. Sampai akhirnya Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi. Waktu itu Pak, Umar sudah bikin tim sesnya. Ada panitia 6. Mungkin kalau sekarang semisal kayak DPR MPR Pak. Ada 6 orang Pak. Yang pertama Utsman bin Affan. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Abu Ubaidah bin yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima Zubair bin Awam. Dan yang keenam Tolhah bin Ubaidillah. Cuman Pak Tolhah waktu itu sedang safar. Jadi yang ada cuma 5. Utsman, Ali,
Jubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. 5 orang. Umar panggil Tolhah al-Ansari. Kata Umar kepada Tolhah, ya Tolhah, 6 orang yang saya sebut masukkan dalam satu ruangan. Selama mereka sholat, izinkan sholat ke masjid, balik lagi ke ruangan itu untuk merumuskan siapa di antara 6 orang itu yang diangkat jadi pemimpin. Jika dalam waktu 3 hari mereka tidak kunjung memilih 1 orang pemimpin, bunuh semuanya. Ini kata Umar, Pak. Karena sudah nyusahin urusan Umar, bunuh semuanya. Itu Tolhah apa yang jaga itu? Kata Tolhah, gini amat ini. Tapi itu perintah Umar, Pak. Kalau dalam waktu 3 hari belum juga kunjung menyebutkan 1 nama. Singkat cerita, Pak, yang 5 orang ini musyawarah. Ini gimana nih? Kandidat yang paling kuat tuh Ali sama Utsman. Langsung Jubair bin Awam bicara, Pak. Kata Jubair, saya izin bicara. Saya punya hak 1 suara kan. Maka hak saya serahkan kepada Ali. Maka Ali punya 2 suara, Pak. Ali dan Jubair bin Awam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Saya izin bicara. Saya juga punya suara kan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, suara saya serahkan kepada Utsman bin Affan. Maka Ali punya 2, Utsman punya, tinggal siapa, Pak? Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman, saya izin bicara. Saya ingin kasih jawaban, tapi nanti. Jadi sekarang skorsing aja dulu. Kita nggak usah dulu bahas. Kita tunggu aja nanti. Suatu hari, Pak, Nih Abdurrahman bin Auf ingin ngetes, Pak, atau ngecek ya, bukan ngetes, ngecek kedua orang, Utsman dan Ali. Akhirnya ngobrol dengan Utsman secara personal, ngobrol dengan Ali secara personal. Kesimpulannya Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan. Berarti 3-2. Maka Utsman bin Affan jadi khalifah, menggantikan Umar bin Khattab. Saat itu Utsman bin Affan jadi khalifah di usia 70 tahun dan menjabat khalifah selama 10 tahun. Jadi sampai usia 80 tahun. Ini sudah tua. Selisih umurnya, Pak. Selisih umur nih. Abu Bakar beda umurnya dengan Nabi 2 tahun. Utsman beda umur dengan Nabi 3 tahun. Umar beda umurnya dengan Nabi 13 tahun. Dan Ali beda umurnya dengan Nabi 30 tahun. Tuh beda. Jadi lebih muda Ali, lebih tua Abu Bakar, Utsman, Umar, baru Ali. Secara usia itu, Pak. Secara usia. Hadirin ikhwati rahimakumullah, jadilah Utsman sebagai pemimpin, Pak. Nah, di era Utsman radhiyallahu anhu, Utsman menempatkan beberapa gubernur dari kalangan Bani Umayyah. Ini ijtihad beliau. Tentu dengan modal kepercayaan dan tentunya kredibilitas seseorang. Jadilah para gubernur, Pak. Yang gubernur ini oleh rakyat, sebagian rakyatnya Utsman bin Affan tidak disetujui. Terutama gubernur Mesir, Kufah, dan Basrah. 3 gubernur ini selalu direcokin, Pak, oleh rakyatnya. Rakyat Mesir, rakyat Kufah, dan rakyat Basrah. Mesir ya Mesir, Pak, sekarang. Kufah, Basrah itu ya Irak, Iran sekarang. Kufah, Basrah itu ya ada Irak dan Iran sekarang. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, di era Utsman bin Affan terjadi Pak? Demonstrasi. Bukan kudeta, Pak, tapi demonstrasi. Mesir, Kufah, Basrah datang, Pak, ke Madinah, ketemu dengan Utsman bin Affan, mengajukan nama gubernur selain yang sekarang. Singkat cerita, Pak, oleh Utsman bin Affan di ACC. Oke. Yang penting kalian taat sama gubernur kalian. Kalau kalian gak suka gubernur yang sekarang, saya ganti deh, gitu. Maka gubernur yang sebelumnya diganti dengan yang mereka suka, Pak. Mesir, Kufah, dan Basrah. Waktu pulang, Pak, ke arah tersebut, ya Mesir, Kufah, dan Basrah masih 3 kelompok nih, masih satu kelompok, belum berpisah. Ada ontanya Utsman melaju dengan kencang. Ini saya baca dalam sejarah Yusuf Su'aib, Pak, dijelaskan demikian, yang menjelaskan tentang kondisi ini, Pak. Ketika lewat ontanya Utsman, dikejar oleh orang-orang Mesir, Kufah, Basrah, Pak. Ditangkaplah onta Utsman ini, dan memang ada tukang suratnya, Pak. Dicek oleh 3 kelompok ini, 3 negara inilah kalau sekarang, atau 3 daerah ini.
ente orangnya Utsman, orangnya Amirul Mukminin. Iya. Kenapa kok ngebut? Ada apa? Menyimpan rahasia. Padahal itu nggak boleh Pak sebetulnya. Tapi oleh 3 kelompok ini diintegrasi lah gitu, sampai hanya keluar surat Pak. Isi suratnya adalah perintah dari Utsman bin Affan dengan stempel Utsman bin Affan, stempel khalifah, di mana isi perintahnya mereka nih Pak, 3 kelompok ini sesampainya di kampung masing-masing harus dibunuh. Jadi kan ini ada dua versi Pak. Waktu Mesir Kufah Basrah datang, itu isinya menyetujui apa yang mereka harapkan. Tapi pas mau pulang kok ada perintah membunuh. Kalau Bapak nih dalam kondisi orang Mesir Kufah Basrah Pak, lanjut pulang atau gimana nih Pak? Atau balik lagi Pak? Balik lagi. Ngapain Pak balik lagi? Minimal tabayyun. Akhirnya 3 kelompok nggak jadi balik Pak, nggak jadi pulang kampung. Mereka balik lagi ke tempat Utsman, mempertanyakan 3 hal Pak. 1, ini stempel khalifah, berarti kan Utsman yang tanggung jawab. Betul nih stempel khalifah. 2, itu onta Utsman. Mereka tahu itu ontanya Utsman Pak. Kok bisa keluar dari kandangnya? Berarti atas perintah Utsman. Dan utusan surat itu adalah utusan Utsman. Maka Utsman menjawab, demi Allah, kata Utsman, itu stempel khalifah, tapi bukan saya yang menyempel itu. Bukan saya yang menaruh stempel di situ. Dan ini onta saya, ya, tapi saya tidak pernah memerintahkan siapapun mengeluarkan onta saya, dan saya tidak pernah memerintahkan siapapun pergi mengirimkan surat. Gak ada. Demi Allah, kata Utsman. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang 3 kelompok ini Pak, itu faham hadis. Bahwa kata Nabi SAW, kalau Utsman bin Affan sudah bersumpah, berarti sumpahnya benar. Kan bingung nih Pak. Ini Utsman sudah sumpah, tapi kok ada tanda tangan atau ada stempel khalifah di mana mereka harus dibunuh. Ini gimana Pak penyelesaiannya? Akhirnya Pak, kata 3 kelompok ini, kami minta sekretaris negara, setnek nih Pak. Waktu itu sekretarisnya adalah Marwan bin Hakam. Dulu Hakam ini, Hakam bin Abil As, itu pernah dikutuk oleh Nabi SAW, punya anak namanya Marwan. Dan nanti Marwan bin Hakam itulah yang jadi pengisi khalifah Bani Umayyah. Itu yang isinya adalah anak-anaknya Marwan bin Hakam. Nanti setelah Marwan bin Hakam meninggal, yang jadi khalifah adalah Abdul Malik bin Marwan. Nanti cek aja Pak dalam beberapa khalifah di kalangan dinasti Umayyah. Oh iya, hadirin ikhwati man rahimah, sebagai penutup Pak, akhirnya kata Utsman bin Affan kepada rombongan ini, saya tidak akan menyerahkan Marwan bin Hakam. Apapun resikonya, saya tidak akan menyerahkan Marwan bin Hakam. Maka terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan oleh kelompok Mesir, Kufah, dan Basrah. Maka itu menjadi tragedi Pak, pertama dalam agama Islam, di mana sesama Muslim, sesama ahlul qiblat, sesama ahlus shalah, sesama berakidah Islam, mereka saling bunuhan. Itu awalnya. Ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Mesir, Kufah, dan Basrah. Di antara yang bertanggung jawab adalah Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar dari istri yang bernama Asma binti Umais, janda dari Ja'far bin Abi Thalib. Itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan aja. Bapak Ibu, materinya mungkin ini ya panjang ya, ceritanya tadi menarik. Ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dari penuturan tadi panjang ya. Ibu ada yang mau nanya? Kalau nggak ada saya tanya Ustaz. Tadi yang disebutkan bahwa pada zaman Abu Bakar, Umar itu kan semuanya kan berlangsung sangat ideal gitu Ustaz. Ya. Keadilan berjalan sampai tadi yang disebutkan. Nah, itu pada setelah beliau itu terjadi hal-hal yang memang
penurunan lah ya kalau dibilangin. Nah, bagaimana kita bersikap bahwa oh berarti kalau gitu boleh nggak kita kalau gitu berarti ada yang apa gitu miss ketika zaman Utsman dan ke bawahnya itu kenapa kok bisa menurun gitu Ustaz? Gitu. Baik. Saya mungkin kutip ungkapan Ali saat dikritik, Pak. Kan kata orang-orang Khawarij ya, ini kan yang bunuh Utsman tuh kelak jadi Khawarij Pak di zaman Ali. Jadi 3 kelompok ini jadi pengikut Ali ketika setelah tahkim Daumatul Jandal pasca perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, itu mereka akhirnya keluar dari barisan Ali. Mereka disebut dengan Khawarij. Jadi Khawarij itu ya cikabakannya dari para pembunuh Utsman. Nah, waktu orang Khawarij itu mengkritik Ali, ini jawaban Ali bagus. Kata mereka kan, "Ya Ali, ya Amirul Mukminin, kenapa di era Abu Bakar, di era Umar, kok adem ayem aja nggak ada masalah kayak gini? Tapi di saat engkau memimpin, kok jadi kayak gini? Ini jangan-jangan tidak kredibel lah pemimpinnya gitu lah barangkali." Kan kesannya ke situ, Pak. Maka jawaban Ali sederhana. Kata Ali, waktu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah, rakyatnya kayak saya. Nah, waktu saya jadi khalifah, rakyatnya kayak kalian. Jadi begini, Pak. Jadi yang salah itu bukan di pemimpin, yang salahnya di rakyat. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, Pak, tarik ke belakang, siapakah yang menjadi nenek moyang lah orang-orang Khawarij? Itu namanya Dzulkhuwaisirah. Dan itu pernah pernah mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi perang Hunain selesai, itu punya ghanimah banyak. Ghanimah Hunain itu banyak. Maka Nabi membagikan ghanimah itu kepada semua yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah. Waktu idza jaa nasrullahi wal fath yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu 2000 orang penduduk Mekah masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, Muawiyah, kemudian Ikrimah di dalamnya itu nanti kedepannya nanti Ikrimah juga masuk Islam, itu 2000-an orang. Nah, ketika selesai perang Hunain, Nabi membagikan ghanimah bagi mereka. Orang-orang Ansar nggak dapat, Pak, atau orang-orang yang awal-awal Islam nggak dapat. Kan akhirnya menimbulkan rame kan, Pak. Ada rame lah suara sumbang gitu. Sampai seorang laki-laki, Pak, namanya Dzulkhuwaisirah memberanikan diri mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Dzulkhuwaisirah, "Ya Rasulullah, adil dong." Nabi digituin, Pak, marah. Kata Nabi, "Saya ini Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Kalau saya tidak adil, enggak ada orang yang bisa berbuat adil. Ini pakai nyuruh adil gitu. Mungkin bahasa kasarnya, ini bahasa sayanya, "Lente siapa? Kok ngatain Nabi itu seorang yang tidak adil gitu, Pak." Umar datang, kata Umar, "Penggal palanya Rasul." Ngangguk penggal itu. Kata Nabi, "Allah Muhammad jangan. Tapi ketahuilah oleh Umar, dari sulbi orang ini akan lahir generasi pertama, Pak. Generasi ini ahli ibadah. Puasa mereka lebih bagus daripada puasa kalian. Salat mereka lebih bagus daripada salat kalian, dan tilawah mereka lebih bagus daripada tilawah kalian. Tapi mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya." Kata Nabi itu. Dan kelak nanti jadi orang-orang Mesir, Kufah dan Basrah. Kelak nanti jadi pengikut Ali yang kemudian menjadi Khawarij. Dan berlangsung terus, Pak, berkembang. Jadi kalau bicara ada kesalahan, ada. Itu di kalangan umat. Kenapa? Sudah lagi tidak mementingkan ilmu. Mereka tidak lagi menjadikan ilmu sebagai pijakannya. Karena orang-orang Khawarij itu min ahlil ibadah, tapi miskin ilmu. Makanya dalam belajar akidah, ibadah atau apapun, fa'lam, harus berilmu. Saya tambahkan poin ilmu, Pak. Ada 2 ungkapan indah nih dari Syekh Utsaimin dalam syarah Salasatul Usul. Dalam syarah Salasatul Usul, Syekh Utsaimin menjelaskan apa itu ilmu. Sebenarnya lebih ke ma'rifat, Pak, istilahnya itu. Apa itu ma'rifat atau ilmu? Kata Syekh Utsaimin, idrakus syai' idrakan jaziman ala ma huwa alaihi. Idrakus syai', mengetahui sesuatu, idrak, mengetahui sesuatu, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Tidak ada keraguan, pengetahuan yang pasti. Kayak kita, Pak, kalau kena api pasti panas, pasti, pengetahuan gitu.
Kalau kena pisau pasti sakit, pasti. Nah itu tuh idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti. Ala ma huwa alaih, berdasarkan hakikatnya, atau ala haqiqatihi, berdasarkan hakikatnya. Yang dibahas apa? Sepatu, bahas sepatu. Jangan ngomongin peci gitu. Nah itu ma'rifat atau ilmu menurut Syekh Utsaimin. Idrakus syai' idrakan jaziman ala ma huwa alaih. Pengetahuan tentang sesuatu dengan pengetahuan yang pasti dan sesuai dengan hakikatnya. Itu ilmu menurut Syekh Utsaimin. Sekarang saya pakai definisi ilmu menurut ulama usul fikih. Dalam kitab Mabadi Awaliyah. Kalau pernah belajar kitab ini warnanya orange gitu. Ditulis oleh Syekh Abdul Hamid namanya. Dalam kitab ini dijelaskan Pak, ilmu itu adalah puncak tertinggi setelah Pak, satu, al-jahlu. Al-jahl itu adamul ilmi bisyai, nggak punya ilmu sama sekali. Naik level namanya al-wahmu. Waw ha mim, al-wahmu. Ada ilmu tapi cuma 25%. Berarti yang 75-nya nggak ada ilmu. Hanya 25%, itu namanya al-wahmu. Kemudian naik lagi level Pak, namanya asyakku, shin dan kaf, syakku. Itu 50%. Naik lagi Pak, al-dhannu, dhannun, dhannu. 75%. Tapi masih ada yang miss 25% Pak ini. Nah, baru puncaknya adalah al-ilmu. Al-ilmu itu 100%. Nah, didefinisikan oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Mabadi Awaliyah. Kata beliau, al-ilmu adalah sifatun yankashifu bihal matlubu inkisyafan taman. Kata beliau, Pak, ilmu itu adalah sifatun, sifat yankashifu. Yankashif itu nintirai, Pak. Kemudian dibuka. Nah, itu namanya yankashifu. Membuka tabir. Inkisyaf, membuka tabir. Jadi tadinya tertutup, jadi kelihatan. Nah, itu inkisyaf namanya. Al-ilmu sifatun yankashifu. Ilmu adalah sifat yang membuka tabir bihal matlubu, dengan ilmu tersebut apa yang ingin diketahui. Kita ingin mengetahui hukum sholat, kemudian dibukalah tabir tentang apa itu sholat. Nah, itu namanya ilmu. Sifatun, suatu sifat yang kasyifu, yang membuka tabir bihal matlubu, sesuatu yang ingin diketahui dengan ilmu tersebut, inkisyafan taman, dengan pengetahuan yang utuh, dengan pengetahuan yang sempurna, dengan informasi yang sempurna. Itu sifat, itu ilmu. Nah, orang kharij lemah di situ, Pak. Jadi dia melihat sesuatu sepotong, tidak utuh, tidak lengkap. Makanya istilahnya jadi gagal faham. Karena pengetahuan fahamnya tidak utuh. Jadi gagal faham. Kalau gagal faham biasanya salah faham. Kalau sudah salah faham, bunuh orang itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kharij. Dia salah faham memahami ilmu. Karena tidak itu. Nanti boleh dicek, Pak, perdebatan antara Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij itu ada 3 perkara yang diperdebatkan. Itu selesai oleh Abdullah bin Abbas. Hanya dalam waktu hitungan menit saja itu. Selesai oleh Abdullah bin Abbas, dan akhirnya dari sekian ribu orang Khawarij, 2000 masuk Islam lagi. Itu di tangan Abdullah bin Abbas. Jadi kembali ke persoalannya, Pak. Di zaman Utsman sudah muncul gerakan Kharij. Di zaman Ali sudah muncul gerakan Kharij. Di luar itu, Pak, di luar itu, mohon izin ini, di era Utsman, tentu bukan Utsman yang punya kebijakan, Pak, tapi muncul fenomena hedonisme. Di zaman Umar, semuanya dibikin ketat, tidak boleh ada kondisi di mana profit itu lebih besar, misalkan. Nah, di zaman Utsman, keran itu dibuka, sehingga mulailah orang menikmati harta. Mulailah orang bikin acara-acara yang sifatnya lebih makan-makan, minum-minum, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Itu zaman Umar dilarang, Pak. Di zaman Utsman dibuka. Sampai akhirnya muncullah patologi sosial, di mana orang tidak lagi komitmen dengan sholat, karena diisi dengan begadang, gitu, diisi dengan ngobrol-ngobrol. Itu akhirnya tertinggallah sholat. Nah, mulai waktu itu aktivitas hedonisme yang meracuni umat Islam di zaman Utsman bin Affan. Itulah fitnah pertama umat Islam adalah ad-dunya. Ad-dunya. Itu fitnah pertama dalam agama Islam. Dan itu yang bikin di era Utsman bin Affan kerepotan. Itu gara-gara dunia.
Maka Nabi pernah bilang, Pak, saya itu nggak takut kalian fakir. Ya ulang, Pak, Nabi itu tidak pernah khawatir kalau kita ini dalam keadaan fakir. Nabi nggak takut. Kadang-kadang bagus malah. Toh Nabi kan pernah doa, Pak. Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin. Kumpulkan hamba dengan orang-orang miskin. Wafatkan hamba dengan orang-orang miskin. Kira-kira berani doa kayak gini nggak, Pak? Kadang-kadang nggak doa aja udah gitu, Ustaz. Gitu. Kemarin lagi doa. Repot nih urusannya nih. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, di zaman Nabi itu, Nabi paling khawatir dengan kekayaan. Karena dunia itu yang bikin umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan sebelum kita itu terjebak. Itu gara-gara dunia. Nah, kalau sudah dibuka, waduh, udah dapat. Maka Nabi paling khawatir ketika berbicara tentang fitnah dunia. Wallahu a'lam. Ya. Tapi saya rasa itu, Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, boleh, silakan, fadhol, Pak. Ideal pada istihadi ya. Iya, istihadi. Pertama tahun Utsman 5 orang. Dipilih Utsman karena 3 orang setuju dengan Utsman itu. Iya. Lalu kaitannya dengan sistem pemimpinan sekarang gimana, Ustaz? Parlemen, pemilihan itu. Terima kasih, Pak. Hadirin khatiman rahimakumullah. Karena ini ijtihadiyah, Pak. Harusnya memang semua gerakan ijtihadiyah tadi bermuara pada satu hal. Abu Bakar itu hasil musyawarah Ansor dan Muhajirin. Umar bin Khattab wasiat Abu Bakar, tapi kemudian disepakati oleh kaum muslimin. Kepemimpinan Utsman itu berdasarkan panitia 6, di mana 6 orang ini memiliki kualifikasi yang excellent. Oh, kualifikasinya semuanya keren, Pak. Kan ini semuanya jaminan masuk surga, Pak. Dari mulai Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, itu kan jaminan surga semua, Pak. Artinya terkualifikasi excellent. Nah, di zaman Ali, Pak, waktu Ali jadi pemimpin, itu pun sama. Yang mendukung Ali lah orang-orang yang kompeten. Jadi, mungkin bahasa istilahnya ada ahlul halli wal aqdi. Kalau cara di kita, Pak, hari ini itu tidak membedakan antara suara yang kompeten dengan suara yang tidak kompeten. Tidak membedakan antara suara ulama dengan suara preman sekarang itu, Pak. Dan itu kan masalah. Itu masalah. Karena harusnya yang kompetenlah yang memilih pemimpin. Betul. Tapi ketika dulu maksudnya kan dipilih, Pak, atau ditunjuk gitu. Kalau sekarang kan pemilihan langsung, Pak. Sekarang kan pemilihan langsung. Misalkan gini, Pak, dalam satu kampung ada 5 preman, 1 ustadz, kemudian 4 lagi apatis lah gitu. Kira-kira yang menang ustadz apa siapa? Karena itu ketenisan suara terbanyak itu yang menang. Musyawarah itu bukan suara terbanyak, Pak. Ya, musyawarah itu hasil kesepakatan berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan suara terbanyak. Kecuali kalau orang-orang yang kumpul itu adalah orang-orang yang terbaik. Sama seperti di era kepemimpinan Utsman, Pak, dengan panitia 6-nya. Itu kan orang-orang terbaik semua. Nah, kalau kembali ke DPR MPR, Pak, sekarang yang mengisi DPR MPR sekarang kan itu pilihan rakyat. Yang semuanya bisa jadi yang milihnya ya bukan orang yang paham agama. Soalnya begini, Pak. Menentukan orang yang dipilih ini tidak mudah juga. Siapa yang berhak untuk menentukan orang yang dipilih? Siapa yang berhak Untuk dijadikan calon? Calon, ya. Itu menentukan orang. Ada fit and proper test, Pak. Kita kan punya kualifikasi itu. Ya, artinya kalau sistem kita mau ada. Bagaimana untuk mengatur memilih orang yang harus habis sebagai perwakilan ini? Bagaimana kalau saya? Ya, pertama gini, Pak. Kita sepakati dulu, di Indonesia ini ada orang yang paham agama nggak? Ada nggak yang paham agama di Indonesia, Pak?
Biarkan mereka kumpul. Mereka memilih siapa yang berhak dipilih dan siapa yang berhak memilih. Atau misalkan dibikinlah orang-orang tersebut, Pak, misalkan nih para ulama nih mencantumkan beberapa nama. Kemudian nama-nama tersebut disuruh musyawarah tanpa harus melibatkan pemilihan langsung gitu lah. Ini kan masalahnya kalau pemilihan langsung, siapapun akhirnya punya hak untuk memilih. Padahal belum terkualifikasi orang yang kompeten, misalkan, Pak. Nah, kalau sudah ada badannya atau mekanismenya, misalkan ahlul hali wal aqdi di sebuah negeri mengajukan beberapa nama. Nama-nama inilah yang berhak untuk dipilih. Siapapun yang nanti manggung itu berdasarkan nama-nama yang sudah direkomendasikan. Itu selesai, Pak. Artinya mau preman pun yang milih, toh yang dipilih sudah dibatasi gitu loh, Pak. Nah, kalau sekarang kan random, Pak. Mohon maaf, siapapun bisa dipilih, Pak. Dari kalangan manapun yang kita tidak tahu track and recordnya, fit and proper testnya. Contoh lah nanti Bapak kan pilkada 2024 nih, Pak. Tahu nggak siapa orang calon yang akan Bapak pilih? Tahu nggak? Ya tahu, tapi misalkan ini siapa ya? Ini bener nggak nih kita pilih, Pak? Itu. Makanya di beberapa kalangan kan ada yang tidak mau pemilu, Pak, gara-gara itu kan begitu ya. Tapi kalau saya tetap menganjurkan tetap harus ikut terlibat, Pak, sebagai warga negara Indonesia ya. Cuman tadi kita tidak punya mekanisme bagaimana memilih dengan pilihan yang baik. Persoalannya tadi, Pak, tidak ada lembaga yang kemudian menyaring, Pak. Lembaga ini menyaring siapakah orang-orang terbaik di sebuah negara bernama Indonesia. Terpilihlah sekian ratus orang. Misalkan parlemen itu isinya 500 misal. Berarti badan ini yang isinya ulama, orang yang paham, sama kayak BPU PKI, Pak. Waktu perumusan kemerdekaan kan itu 9 ulama, Pak. Jadi ulama inilah yang kemudian merumuskan, atau ulama inilah yang merumuskan siapa yang berhak untuk dipilih. Adalah total misalkan 1000 orang, Pak. Dari 500 nanti akan kita pilih, atau yang akan jadi, itu 1000 orang kita saring. Mau siapapun yang milih, Pak. Mau preman, mau siapa. Toh yang dipilih itu orang-orang yang sudah terbaik. Kayak pemilihan ketua Muhammadiyah juga, Pak. Kayak pemilihan? Ketua Muhammadiyah. Nah, itu, Pak. Ya. Siapapun yang jadi ketua umum, toh itu semua jajaran ketua baik semua gitu. Monggo juga, silakan, Pak, itu dengan cara itu. Muhammadiyah kan ada berapa ratus orang. Nah, betul. Itu pakai kriteria kan. Nah, itu yang kita sekarang nggak punya, Pak, mekanisme itu. Masalahnya kan lembaga yang menentukan ini yang penting juga. Betul. Itu di bawah pemerintahan, Pak. Jadi pemerintah yang sebelumnya menyediakan badan, kan kita sudah ada sebab badannya, cuman tugasnya nggak ke situ gitu, Pak. Ya. Badan ini yang menjaring dari seluruh Indonesia, misalkan 1000 nama. Nah, 1000 nama ini lepas ke masyarakat, Pak. Silakan pilih oleh kalian, voting. Dari 1000 nama ini nanti akan muncul 500 nama, udah jadi. Jadi ada lagi. Ini soal ijtihadi kan. Lalu apakah sistemnya jadi haram hukumnya? Yang mana, Pak? Ya yang kayak sekarang berjalan itu. Kalau bicara haram atau tidak haramnya, saya belum bisa pastikan, Pak. Ini kan ranah ijtihadiyah. Cuman yang jelas ini tidak maslahat. Kenapa tidak maslahat? Karena menyamakan pilihan seorang preman dengan pilihan seorang ulama itu tidak maslahat. Sampai kapanpun beda kelas, Pak. Beda kelas, beda pertimbangan, beda analisa, tentunya beda pengharapan. Jadi ini sudah tidak memberikan nilai kemaslahatan. Apalagi jika kemudian nanti berujung pada biaya itu, korban jiwa itu, kan kemarin aja kita punya korban jiwa 500-an, Pak, itu. Dan macam-macam itu jadi kurang maslahat. Artinya saya belum sampai pada level mengharamkan. Yang jelas saya memandang ini kurang maslahat sebagai aktivitas untuk mengangkat seorang pemimpin. Bagi saya itu. Tapi saya tetap terlibat, Pak, karena ini bagian daripada negara gitu. Jadi sarannya untuk masyarakat dengan kondisi saat ini, umat ini bagaimana? Kalau sekarang tetap milih dan pilihlah orang yang terbaik, Pak. Setidaknya itu ikhtiar kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ternyata, Pak, tidak juga lebih baik ya. Itu menjadi urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Yang jelas tugas kita telah selesai. Kita berharap orang yang kita pilih bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan benar. Kalau toh mereka tidak sanggup juga, itu urusan mereka dengan Allah. Saya kasih gambarkan, Pak.
Dalam konteks sholat, tugas bapak adalah memilih seorang imam. Ketika imamnya salah, Pak, maka dia tanggung kesalahannya, rakyatnya tidak dibawa-bawa. Misalkan Pak, imamnya salah atau imamnya kentut lah gitu, tapi nggak mau geser Pak, dia lanjut sholat. Pertanyaan saya Pak, sholat imam sah tidak? Tidak. Sholat makmum? Sah. Jadi imam aja urusin tuh, kita jalan-jalan aja Pak gitu. Dalam konteks kita yang serba kekurangan, serba terbatas. Tadi mungkin kaidah yang bisa kita ambil, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kita apatis salah, terlibat belum maksimal. Ala kulli hal, mudah-mudahan keterlibatan yang kecil ini tetap dinilai sebagai ikhtiar ingin mendapatkan keadaan yang lebih baik. Itu minimal Pak ya. Ideanya kita berharap suatu saat nanti kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena bagi saya Pak, hal itu bukan perkara yang tidak mungkin, bisa saja terjadi. Cuman entah kapan, wallahu a'lam gitu ya. Mudah-mudahan yang jelas gini Pak, mohon maaf ini saya singgung sedikit. Ini nanti boleh dibuang ya dalam video. Arab Saudi saja sekarang lagi ketar-ketir Pak. Kondisinya memang lagi banyak fitnah nih umat Islam ini. Padahal kita dulu berharap betul dengan Arab Saudi sebagai kerajaan yang menerapkan hukum. Sekarang lagi repot Pak. Saya kasih gambaran sedikit. Sekarang Arab Saudi itu punya departemen hiburan namanya Hay'ah Tarfiyah. Departemen hiburan ini Pak itu mengundang orang-orang yang katakanlah artis internasional untuk datang ke Saudi. Tugasnya ngapain? Yang ngasih hiburan Pak. Yang pernah diundang tuh Blackpink sama Lady Gaga. Diundang Pak, sudah. Iya, Lady Gaga itu diundang. Harapannya apa? Itu jadi devisa tambahan bagi Arab Saudi. Ada satu yang paling lucu Pak, menurut saya itu lucu. Kan kalau Bapak sekarang umroh, udah lama sebetulnya. Ada fatwa Pak sekarang itu di Arab Saudi, sudah lama saya ulang, sudah lama fatwa ini. Saya punya makalahnya Pak. Judulnya itu Taqaddamal Ma'mum 'alal Imam fi shalah. Jadi mengedepankan makmum dibanding imam. Jadi sekarang itu Pak, baik Mekah maupun Madinah itu menerapkan makmumnya lebih depan daripada imam. Itu sekarang ada fatwanya. Ya. Ini gini Pak, misalkan ini Masjidil Haram Pak, ini Ka'bah nih Pak. Kan biasanya tuh sholat itu kan dekat Ka'bah imamnya. Nah sekarang imamnya tuh di lantai 2 kan. Jadi antara imam dengan Ka'bah tidak boleh ada orang, tapi samping kanan kirinya ada orang, berarti kan di depan imam. Nah itu ada fatwanya Pak, 62 halaman, dan saya punya makalahnya, nama judulnya Taqaddamal Ma'mum 'alal Imam. Mengedepankan makmum dibanding imam, baik Mekah maupun Madinah sama Pak. Fatwanya itu. Yang nulis siapa? Itu pengurus Lajnah Daimah namanya Syekh Shalih bin Muhammad bin Ibrahim Al-Talib. Syekhnya Pak, yang nulis fatwa, yang mengeluarkan fatwa, hari ini syekhnya dipenjara. Kenapa dipenjara? Karena mengkritik pemerintah dengan hadirnya departemen hiburan. Beres khutbah Jumat masuk penjara. Dan sampai sekarang belum keluar. Jadi ini kita fitnah umat ini hari ini Pak cukup kompleks, terutama dalam masalah politik. Di mana saja sama itu. Jadi ya mudah-mudahan saja entah dimanapun kita berada, kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla izin terlibat dalam hal-hal yang baik. Maka fokusnya sekarang Pak, itu kan dunia di luar sana, kita fokus pada aktivitas amaliyah personal kita. Salat kita perbaiki, puasa kita perbaiki, ngaji kita perbaiki, muamalah kita perbaiki, fokusnya ke situ. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Azza wa Jalla memberikan peluang kita mendapatkan tempat yang disebut oleh Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.